Ya, pemirsa sudah bersama kami Ibu Nunuk Fauzia selaku pendamping korban dan juga Direktur LBH KP Ronggolawe. Halo, selamat siang Ibu Nunuk. Ya, selamat siang. Ya, Ibu Nunuk, ini sebagai pendamping korban dan korban diketahui saat ini sudah menikah dengan pelaku kejahatan seksual. Kondisi korban sejauh ini seperti apa, Ibu Nunuk? Kalau pendamping korban secara sah memang belum ya, tapi kami mencoba untuk mendekati menjadi pendamping korban begitu. Kondisi korban saat ini sehat pasca melahirkan tanggal 19 Juli kemarin. Anaknya juga sangat sehat secara psikis ya, tetapi tentunya secara psikis korban itu tetap mengalami traumatik yang luar biasa gitu. Dan saat ini pendampingan yang diberikan kepada korban sudah sejauh mana, Ibu? Kami melakukan pendekatan dengan pihak keluarga beserta korbannya untuk memberikan layanan bantuan hukum, juga memberikan layanan bantuan psikologis melalui konseling begitu. Tetapi ini tidak mudah ya, karena mindset dari keluarga mengatakan bahwa kasus ini sudah damai, diselesaikan secara keluargaan, tidak mau melaporkan ke pihak kepolisian begitu. Nah, kenapa begitu? Karena keluarga korban itu dijanjikan akan dinikah siri. Memang kemarin sudah dilakukan pernikahan secara siri ya pada tanggal 23 Juli kemarin. Terus kemudian pada tanggal 24 kemarin juga pelaku sedang mengurus diska di PA dan di Dinas DP3A gitu. Tetapi meskipun ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pelaku nikah siri, kemudian berencana akan nikah di catatan sipil, itu kemungkinan anggapan akan menggugurkan atau batal demi hukum begitu, atau akan ada anggapan bahwa polisi tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyelesaian secara hukum seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa kinerja polisi di Tuban itu sangat baik. Pada tahun 2022 saja, Polres Tuban itu mendapatkan penghargaan dari Koordinasi Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak begitu, atas kinerja penegakan hukum dan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Maka insiden buruk bagi Polres Tuban ketika sampai kasus ini tidak ditindak begitu. Karena kami masih punya keyakinan yang sangat baik bahwa meskipun upaya-upaya dari pelaku melakukan yang dianggap etika baik gitu. Ibu, kami ingin memastikan jadi sebelumnya keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, namun polisi tidak ada penanganan atau seperti apa, Ibu? Keluarga korban sejak awal tidak melaporkan ke polisi karena diminta oleh pihak pelaku diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan dengan memberikan janji akan dinikahi gitu. Tapi Ibu, ketika misalnya tidak memberikan laporan kepada pihak kepolisian dengan tanda kutip adanya janji atau iming-iming dari pelaku, bukankah ini nantinya akan menimbulkan possibility atau kemungkinan adanya korban yang lain, Ibu? Nah, itu yang kami khawatirkan. Makanya kami tetap mendorong dari dua arah. Yang pertama dari pihak keluarga beserta korbannya, yang kedua adalah mendorong dari pihak kepolisian. Jangan sampai ada mindset masyarakat itu menganggap bahwa ketika ada kekerasan seksual, ada pelaku, ada korban, kemudian korban dinikahi dan itu tidak ada penyelesaian secara hukum gitu. Nah, ini kan tidak baik kan. Maka mau tidak mau ya kita harus mendorong dari pihak kepolisian untuk tetap melakukan penyidikan dan penetapan P21 kepada pelaku seperti itu. Jadi dapat dipastikan penyelidikan sampai saat ini masih terus berjalan, Ibu ya? Masih terus berjalan karena Polres di Tuban itu kan komitmennya baik terhadap penanganan dan penegakan kasus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak. Oke, Ibu, sebelum kita melanjutkan soal penyidikan, sempat ada komunikasi dengan pihak keluarga terkait apa yang menjadi keinginan dari pihak keluarga kepada pelaku, mungkin tanggung jawab yang lain, Ibu? Kalau komunikasi kami dengan ibu kandungnya ya, dengan ibu kandungnya itu ada anggapan bahwa
mereka cukup bangga, malah mereka bangga karena anak yang dikandung di rahim anaknya itu adalah keturunan kiai, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan kasus ini akan diselesaikan dengan damai karena dari pihak pelaku mau menikahi begitu, sehingga tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya apa? Analisa yang kami lakukan ini ada tekanan gitu, tekanan dari pihak pelaku gitu, supaya tidak melaporkan ke kepolisian. Kenapa ada tekanan begitu? Pelaku dari pondok pesantren ya, anaknya seorang kiai begitu, tentunya cukup punya relasi yang kuat. Sedangkan korban ini kan dari keluarga yang tidak mampu begitu. Pendidikan orang tuanya juga cukup rendah gitu. Nah, ketika dipres atau ditekan dari pihak pelaku, secara psikologis mereka tidak akan mampu untuk melakukan perlawanan. Baik, Ibu Nunu Fauzia, terima kasih banyak Ibu Nunu. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dan terbaik untuk keduanya. Terima kasih banyak Ibu sebagai Direktur LBH KP Ronggolawe. Terima kasih Ibu, selamat siang.